Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Channel ini kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan, ya. Ini adalah suatu doa dari kami buat teman-teman semuanya. Semoga berhasil dari hasil investasinya menjadi investor yang soleh, ya, yang kaya dan dermawan, artinya yang mau berbagi kepada sesama bagian keuntungan dari investasi kita untuk membantu sesama, ya, terutama untuk anak yatim, ya. Mudah-mudahan doa ini bisa terwujud untuk kita semuanya, amin. Baik, pada kesempatan kali ini
saya akan mencoba memberikan saham-saham pilihan ya, yang diborong asing kemarin ratusan miliar ya. Jadi ini asing melakukan pembelian cukup besar sehingga kita bisa juga mulai perhatikan dan ikut membeli saham-saham pilihan ini ya. Saya ambil dari saham-saham LQ45 yang utama ya, sebagai tolok ukur kenaikan IHSG kita ya. Ya, jadi ada 7 saham ya, 7 saham yang dibeli asing cukup besar kemarin tanggal 8 Januari 2021. Apakah kita bisa juga mulai masuk ini saham-saham yang diborong oleh asing ya? Ya, baik, pertama kita lihat Telkom ya, Telkom. Kita lihat pertama saham Telkom. Ya, kemarin tanggal 8 Januari 2021 Telkom mulai naik ya, cukup besar 5% ya. Sebenarnya beberapa hari ini Telkom ya relatif stagnan ya, bahkan justru tertekan ya. Di saat saham-saham lain, BUMN lain, BUMN karya, BUMN tambang kan naik semua. Telkom ini masih relatif stagnan atau flat saja ya. Tapi kemarin hari Jumat 8 Januari 2021 Telkom ini mulai melejit ya, ini mulai melejit, naik 5%, di mana transaksi juga lumayan besar, 1,7 triliun ya, relatif besar. Jadi asing mulai masuk. Kita lihat asing mulai masuk 538 miliar ya. Ini pembelian yang cukup besar ya. Di mana hari-hari sebelumnya asing masuk antara 40 sampai 50 miliar, sekarang sudah 538 miliar. Artinya ini asing sudah mulai buy ya saham-saham LQ45 utama ya, yaitu Telkom, nanti yang kedua ASI. Artinya di sini kita lihat transaksi cukup besar dan frekuensi dan volumenya. Kemudian dari sisi ya broker ini beberapa sudah mulai mengakumulasi, CS, KZ ya, JP. Walaupun JP ini net sell cukup besar 1 juta lot ya, tapi untuk BK, CS ini mulai akumulasi ya, dari asing. Ya, jadi di sini dari JP Morgan, Credit Suisse ya, CLSA, kemudian Morgan Stanley ini sudah mulai masuk ke saham Telkom. Jadi kita bisa juga mulai perhatikan saham Telkom. Dimana kalau kita lihat di grafik ya, Telkom. Ya, Telkom ini beberapa hari kelihatan flat ya, cenderung untuk tertekan sebenarnya ya. MACD-nya ke bawah, tapi ini dengan adanya asing sudah mulai masuk 500 miliar, ini akan mulai berbalik arah ya. Jadi ini saat yang tepat kita mulai masuk ke Telkom ya. Telkom, di mana Telkom terakhir ditransaksikan di 3.570 ya. Ya, ini untuk monthly atau weekly masih potensi uptrend, dan monthly-nya justru golden cross ya untuk mulai naik ke atas ya. Dimana Telkom secara monthly-nya tertinggi pernah di harga 4.400 ya di 2019 September sebelum krisis COVID ya. Dan sebelumnya di 2017 pernah di 4.700 ya. Sampai 5.000-an lah ya. Jadi di sini masih punya potensi untuk Telkom kembali ke harga 4.900 sampai 5.000 ya. Jadi balik ke atas. Jadi kita bisa mulai perhatikan saham Telkom ya, saham blue chip sebenarnya, tapi ini beberapa
bulan ini belum naik-naik ya Telkom. Jadi saatnya sekarang kita mulai akumulasi juga buy saham Telkom. Kemudian saham kedua adalah Astra International ya. Astra International. Kita lihat. Astra juga sudah mulai akumulasi ya oleh asing. Dimana kalau kita lihat foreign di sini tanggal 8 Januari masuk ke Astra International 178 miliar ya, cukup besar. Sebelumnya hanya sekitar 20 sampai 40 miliar, tapi kemarin meningkat 4 kali lipat menjadi 178 miliar ya. Jadi ini Astra juga sudah mulai rebound atau mulai naik ke atas ya. Ya, coba kita lihat dari sisi brokernya ya. Nah, ini RX ya, AK, KZ, CLS, CC ya, ini semua akumulasi ya. Kelihatan mulai akumulasi beli untuk broker-broker asing ini ya. RX, Macquarie ya, UBS Securities, kemudian CLSA ya, Mandiri Sekuritas ini sudah mulai akumulasi. MS ya, Morgan Stanley juga. Ya, jadi Astra International bisa kita perhatikan untuk kita mulai akumulasi ataupun mungkin kalau Senin ya barangkali masih turun dulu ya karena ada rencana PSBB perketat ya. Tapi buy on weakness, kalau Astra turun maka kita buy ya, Astra International. Kalau kita lihat grafiknya ya, Astra International, SII juga untuk jangka monthly panjang ya, nanti jangka panjang mulai golden cross naik ke atas ya. Kemudian weekly masih uptrend dan daily-nya ya mulai kelihatan ada sinyal beli ya. Setelah sebelumnya flat saja ya. ASI ini antara 64, 61 ya 6 ribuan, sekarang sudah di 6.400 ya. Jadi kita bisa mulai beli juga untuk Astra International ya, buy on weakness karena asing sudah mulai masuk ya. Ya, itu saham kedua, Astra International ya. Kemudian saham ketiga adalah UNVR ya. Ini beberapa bulan ini UNVR Unilever ditinggal oleh pemodal ya, karena investor lebih suka saham-saham yang cyclical ya. Tambang, kemudian karya gitu kan ya, BUMN konstruksi dan sebagainya. Nah, sekarang UNVR asing sudah mulai masuk juga nih ya. Kita lihat UNVR ya, walaupun asing masuk tapi kemarin turun tipis. UNVR turun Rp25 ke 7.175 ya. Ya, ini memang masih distribusi MS, CC ya, yang akumulasi YP, ZP ya, tapi secara umum masih distribusi yaitu MS ya, Morgan Stanley, di mana asing sebenarnya masuk ya, tapi tidak terlalu besar, 55 miliar, setelah sebelumnya net sell terus ya, lebih cenderung net sell. Kemarin mulai masuk 55 miliar saham Unilever Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana grafiknya untuk UNVR ya, ini untuk daily-nya memang beberapa hari ini tren turun terus ya, dari kisaran 7.500 turun terus ya sampai kemarin terakhir ke kisaran 7.175 ya. Jadi kita bisa mulai akumulasi juga di sini mumpung masih murah ya Unilever. Ketika nanti recovery ekonomi berjalan, maka Unilever kembali ke harga 7.000 sampai
8.000 ya. Jadi ini sekarang posisinya murah, padahal Unilever kinerjanya cukup bagus sebenarnya. Cuma mungkin karena euforia tambang dan konstruksi dan beberapa BUMN ya, ini Unilever ditinggalkan ya. Tapi sekarang sudah mulai masuk kembali ke Unilever ya. Memang murah, sekarang 7.175, jadi mulai akumulasi pelan-pelan untuk Unilever ya. Memang belum ada sinyal buy untuk Unilever, tapi minimal kita bisa beli di harga murah ya, 7175 ya, buy on weakness. Kemudian saham berikutnya adalah yang dibeli asing ya, INKP ya. Ini INKP juga melejit kemarin ya. Indah Kiat Pulp and Paper naik 9,4% ke 12.500 ya. Ya. Coba kita lihat brokernya INKP naik cukup lumayan 9%. Di sini akumulasi ya. AK, KZ, YU, ya, RX ya, semua akumulasi masih lebih besar dibandingkan yang menjual ya. Di mana foreign mengakumulasi 46 miliar ya. Di 2 hari ini betul-betul naik 5% dan 9%. Tanggal 7 dan 8 ini naik 5,7% dan 9,4% ya. Jadi cukup besar ini ya. Di mana Indah Kiat Pulp and Paper ini juga perusahaan cukup bonafit ya, laporan keuangannya cukup solid. INKP kita lihat laporan keuangan sampai dengan September 2020 Indah Kiat Pulp and Paper membukukan penjualan 32 triliun ya, sangat besar walaupun turun tipis dibanding tahun 2019 September 34 triliun ya. Namun labanya justru naik ya, 4,2 triliun ya. Sebelumnya 3,3 cukup bagus bonafit ya. Labanya cukup tinggi dengan DER-nya juga cukup kecil 0,9 di bawah 1 dan ROE-nya kisaran 9 sampai 10%. Artinya masih cukup bagus ya untuk INKP, di mana ditransaksikan dengan nilai PBV-nya 1,1 ya, artinya masih murah ya. Unilever, INKP ya. Jadi kita lihat dari sisi chart ya, INKP, nah ini ada potensi uptrend ya, jadi mulai ada sinyal beli ya untuk daily-nya, untuk weekly maupun monthly uptrend. Jadi kita bisa beli di mana pernah tertinggi di harga 19.475 ya di 2018 ya. Jadi ini masih potensi naik ya untuk INKP ya. Jadi kondisinya mulai membaik. Kemudian saham berikutnya adalah MNCN ya. MNCN, bagaimana dengan MNCN ya? Ini grupnya Haritanu ya, Media Nusantara Citra, naik tipis sih 1%. Tapi broker AK, BK ini akumulasi ya. Sedangkan YP ini melakukan sell ya. Kita lihat untuk foreign-nya ya. Asing masuk 36 miliar ya, cukup besar ya. Ini 5 hari naik berturut-turut ya, MNCN ya. Ini juga bisa kita perhatikan untuk MNCN ya, Media Nusantara Citra, di mana dari grafiknya untuk monthly ada sinyal beli ya. Kemudian untuk weekly juga sama, masih uptrend MNCN. Kemudian untuk daily-nya beberapa hari ini cenderung flat dan merata saja ya, flat. Kemudian ini ada potensi untuk berbalik arah, mulai meningkat kembali. Jadi bisa buy MNCN ya.
untuk kita perhatikan juga, walaupun tipis ya kenaikannya, atau buy on weakness lah gitu ya, beli ketika sudah mengalami penurunan. Kemudian saham berikutnya adalah Cepin. Nah, ini emiten di bidang unggas ya, atau makanan ternak ya, Carun Pokhan. Cepin Cepin naik 4%. Broker KZ AK ini akumulasi CC ya. Terlihat akumulasi dengan net buy asing sebesar 32 miliar ya. 32 miliar cukup besar ya. Jadi ini juga asing mulai masuk ya untuk Cepin. Dimana Cepin, coba kita lihat ya, untuk daily memang beberapa hari ini flat dan cenderung turun ya. Setelah ini kemarin ada pembelian, ada tanda-tanda untuk berbalik arah. Jadi kita bisa mulai beli untuk Cepin ya. Ini untuk monthly golden cross ada sinyal buy ya untuk Cepin, di mana kinerja keuangan Cepin sampai dengan September 2020 masih untung 2,2 triliun ya, cukup besar. Dan penjualan juga relatif tidak banyak mengalami perubahan, 43 triliun sampai September 2020 dengan laba 2,2 triliun ya, turun tipis ya. Dimana di sini Cepin DER-nya 0,4 cukup kecil, kemudian ROE-nya 13,8 ya, relatif sedang ya. Jadi Cepin ditransaksikan dengan 5 kali PBV-nya ya. 5 kali PBV sehingga di 6.700. Kita lihat Cepin sampai harga berapa, tertinggi pernah di 7.450-an ya. Di Februari 2019 ya. Ya, walaupun memang sudah tinggi ya, 5 kali PBV ya. Tapi 6.700 misalnya balik ke sekitar 7.500 ya, masih naik ya 15%-an ya, lumayan lah untuk Carun Pokhan. Kemudian saham berikutnya adalah Excel ya. Excel juga dibeli oleh asing, 31 miliar, naik 2%. Ya, siapa yang membeli ini Excel? Ya, ini CC dan YP ini mungkin Mandiri Sekuritas dan Mirai ya. Sedangkan yang distribusi masih YP. YP masih menjual net sell-nya. Di mana Excel 31 miliar ya. Mungkin ikuti Telkom, Excel dan ISAT, sebenarnya ISAT sedang disuspend. Di sini sektor telekomunikasi mulai naik dengan Telkom naik, maka Excel juga ikut naik. Dimana kalau kita lihat grafik harga sahamnya Excel, ya ini untuk monthly golden cross ya, kemudian weekly masih uptrend dan daily-nya beberapa hari ini flat ya, cenderung tertekan, tapi sekarang dengan harapan bisa kembali ke atas ya. Demikian sobat saham syariah. Saham-saham yang diborong oleh asing kemarin 8 Januari 2021. Saya ulangi, Telkom, Astra, ACI, UNVR, INKP, MNCN, Cepin, dan Excel ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update informasi saham-saham terbaik dari kami. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.